Dan untuk membahas isu ini, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Menteri Pertanian periode 2004-2009, Anton Apriantono, dan Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto, serta Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari yang akan bergabung bersama kami nanti. Selamat pagi Pak Anton dan juga Pak Budi, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke. Selamat pagi, Bu Syahsa. Baik. Selamat pagi, baik. Oke, sudah bergabung juga bersama kami Ibu Puji Lestari, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN. Selamat pagi Ibu Puji. Ya, selamat pagi. Ya, alhamdulillah semoga sehat semua. Iya, saya kan ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, produktivitas kebun kelapa sawit masih dinilai rendah. Apakah Anda melihat bahwa peremajaan sawit ini bisa dikatakan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Bagaimana Anda menilainya? Ya, itu salah satu upaya yang memang harus kita lakukan. Sebagian sawit kita itu sudah tua ya, lebih dari 25 tahun. Itu memang sudah seharusnya diremajakan. Tapi dalam masalah peremajaan ini, khususnya yang menyangkut perkebunan rakyat, satu hal yang harus hati-hati adalah penggunaan bibit unggulnya. Karena di Tenggarai ya masyarakat ini ya banyak yang menggunakan bibit-bibit asalan gitu. Karena ketersediaan dana yang terbatas. Ini kerugiannya nanti setelah sekian tahun berbuah baru terasa. Ini barangkali yang pemerintah dalam hal ini BPDPKS betul-betul memberikan bantuan ya dalam masalah peremajaan sawit ini dengan menyediakan bibit-bibit unggul yang memang sesuai untuk perkebunan rakyat. Kalau perkebunan swasta atau perkebunan yang melalui BUMN, saya yakin mereka sudah paham betul mengenai bibit unggul ini. Tapi kita harus concern pada perkebunan rakyat ini yang memang harus betul-betul didukung dengan all out. Karena mereka juga besar jumlahnya ya. Oke, perkebunan rakyat ini harus didukung apalagi terkait dengan penggunaan bibit unggul ini harus hati-hati ya Pak ya. Saya ingin minta tanggapannya kepada Pak Budi. Seperti apa Anda melihatnya Pak? Oke, saya kira riset mengenai bibit unggul itu memang strategis, sangat strategis. Karena yang tadi pada saat kita menanam tahu produksi dan tidak produksi setelah 3 tahun. Nah itu lama banget. Sehingga memang memastikan bahwa bibit itu yang ditanam produktif itu penting. Nah Pusat Studi Sawit mempunyai concern mengenai itu juga. Ya, saya kira mengenai bibit unggul itu utama. Di samping itu tentu saja dalam kaitannya peningkatan produksi dan produktivitas dari kebun, kita Pusat Studi Sawit juga concern mengenai pengembangan sistem pengelolaan, kemudian bagaimana sistem budidayanya, pupuk, pemupukan, pengendalian hama penyakit, kemudian juga pencegahan atau pemanfaatan bahan organik. Ini menurut saya sangat strategis. Jadi tapi kata kunci penting, bibit harus baik, harus jelas mutunya. Itu saya kira. Oke, Bu Puji, bibit harus jelas mutunya, tapi bagaimana memastikan supaya betul-betul perkebunan rakyat ini menggunakan bibit yang berkualitas? Ini saya ya Bu ya? Iya, silakan Bu Puji. Ya, untuk bibit berkualitas ini tentu saja kalau kita BRIN kan berbasis khususnya untuk riset dan inovasi ya. Jadi sini kalau pertama memang sumber utama untuk bagaimana mengoptimalkan produktivitas sawit ini selain dari bibit sebenarnya kan dari lingkungan itu sendiri, dari kesuburan tanah, kondisi iklim, praktek budidaya juga pasti usia dan atau juga sosial kekebunan. Nah untuk kualitas yang bibit unggul ini sebenarnya kalau saat ini kan sudah teridentifikasi bahwa dari yang misalnya dari Tenera sendiri lah yang bibit asli ya, maksudnya yang tidak ada hal-hal yang di luar hibrida antara Piscifera Sadura atau juga misalnya persilangan antara Piscifera dan Delhi katakanlah itu unggul. Cuma dalam hal ini bagaimana petani sawit itu memanfaatkan dari benih yang bersertifikasi yang memang murni legitimate dan itu memang benar-benar kan ada kriteria bahwa ini misalnya cangkangnya itu kan bukan yang tebal, jadi ini benar-benar rendemen tinggi. Jadi ada kriteria bahwa bibit tersertifikasi ini merupakan hasil persilangan dari kedua tetua yang memang tersertifikasi juga dan bisa menghasilkan bibit unggul yang
produktivitas tinggi. Jadi itu kuncinya. Dan kalau sendiri di BRIN sendiri saat ini karena terkait dengan materi genetik, kita ada supporting tidak hanya ke arah bibit unggul, harusnya ke arah bagaimana seperti itu ke arah mengoptimalkan produksinya tersebut. Tadi disampaikan seperti pemupukan yang tepat, kemudian pengendalian hama penyakit, nah atau juga bagaimana mengintegrasikan teknologi yang saat ini misalnya sistem AI ya untuk atau sensori penginderaan jawa ataupun bagaimana penggunaan dari teknologi yang biologi, katakanlah pemanfaatan dari hayati dan juga bagaimana teknik mikroba, hal seperti itu yang bisa terima. Oke, kalau dari BRIN terkait dengan peningkatan produktivitas ada penggunaan bibit unggul hingga pemupukan yang tepat. Kalau dari hasil riset IPB seperti apa Pak Budi? Apa saja langkah-langkah atau hasil riset untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Begini Ibu Sasa, riset-riset kaitannya dengan bagaimana untuk meningkatkan produksi itu sudah menjadi concern kita sudah lama. Sejak kita bergaul dengan sawit itu riset-riset dilakukan, terutama bagaimana yang pertama adalah bagaimana kita memilih lahan sesuai dengan kebutuhan sawit. Yang menarik sawit ini adalah tumbuhan yang luar biasa karena bisa tumbuh di mana-mana sepanjang airnya ada. Sehingga tanah-tanah yang dulu kita anggap tidak sesuai atau tidak produktif kalau dipakai untuk pengembangan pertanian, sekarang bisa dipakai untuk sawit. Saya kira itu advantage kita menggunakan sawit. Ya. Terus yang kedua, itu bagaimana kita melakukan suatu riset-riset yang hubungan dengan budidayanya, sistem budidayanya. Ini never ending riset Bu, kalau mengenai hal semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja kaitannya dengan bagaimana pupuk dan pemupukan. Mengenai takarannya, kemudian jenis pupuknya, takarannya, kemudian bagaimana kita melakukan menaruh pupuk yang terbaik agar diserap oleh tanaman, kemudian juga waktu pemberian sebaiknya kayak apa. Ini menjadi isu penting karena produktivitas dari sawit ini sangat-sangat tergantung pada inputan. Karena apa? Karena sawit adalah spesies yang luar biasa, mempunyai efektivitas produksi biomasa yang sangat efektif, ya. Tapi untuk itu perlu dukungan. Yang pertama adalah unsur-unsur, tentu saja kalau kurang kita beri pupuk, ya kan? Dan kemudian air. Jadi proses fotosintesis yang kalau di dalam global warming itu kan kita butuh zinc ya, butuh karbon harus diserap sebanyak-banyaknya. Sawit menyerap luar biasa dan ini menurut saya sih berkah buat kita dan kita harus kembangkan dan oleh karena itu Pusat Studi Sawit mengkawal itu. Ya. Kemudian riset yang penting lagi yang berkaitannya dengan hama penyakit, ya, menyelesaikan hama penyakit itu bagaimana? Itu bagian yang saya kira sangat penting. Kemudian juga kami menggunakan riset-riset yang tentu saja menggunakan pengetahuan kita yang berkaitan dengan ICT, ya, menggunakan drone, menggunakan sensor, and so on. Itu dalam rangka agar tadi tepat jenis pupuk yang diperlukan, kemudian tepat takaran, tepat waktu, dan tepat posisi. Barangkali itu, Bu. Makasih. Oke Pak Budi, saya akan kembali ke Pak Anton. Pak Anton, selain tadi yang Anda highlight terkait dengan penggunaan bibit unggul ketika melakukan peremajaan sawit, sebetulnya agar program peremajaan sawit ini terakselerasi, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak Anton? Begini, ini sebetulnya terkait dengan dana peremajaan sawit dan juga program perluasannya yang saat ini terus terang dirasakan masih sangat lambat dengan dana yang juga masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jadi ini sebetulnya sangat disayangkan karena dana itu ada, banyak, sangat banyak. Ya, saya lihat saja dari laporan BPDPKS itu terkumpul sekitar 35 triliun 2022.
Kemudian penggunaan dari 36 triliun hanya 1 triliun untuk peremajaan sawit. Kan masih jauh. Ya. Dan sedihnya adalah dari 36 triliun itu 34 triliun untuk biodiesel. Jadi kita bisa lihat dari laporan BPDPKS, laporan tahunannya ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini sudah tepat kebijakan seperti ini? Kalau alasannya untuk memproduksi biodiesel perlu disubsidi, kan subsidi sudah ada di akhir pada waktu kita konsumen membeli diesel. Kenapa tidak itu saja yang dioptimalkan? Pandangan Anda Ya, proporsionalnya idealnya jadi ini berapa Pak ini alokasinya untuk permajaan sawit Pak? ya kebetulan datanya tidak di tangan ya Bu ya. Ini tentunya dilihat dari berapa banyak yang harus diremajakan per tahun ya dari kelapa sawit yang sudah tua. Jadi harusnya ini per tahun target ini harus dipenuhi, dan saya kebetulan memang tidak di tangan, tetapi saya tahu itu masih rendah sekali gitu. Harusnya kan ini segera ditingkatkan ya, terutama yang untuk perkebunan rakyat. Kembali lagi untuk perkebunan rakyat yang utama ya, karena kalau untuk perkebunan swasta dan BUMN itu saya yakin tidak ada banyak masalah di sana. Tinggal penyediaan bibit unggulnya saja, kemudian pupuknya yang tersedia dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau soal uang, saya yakin mereka punya. Tapi kalau perkebunan rakyat inilah barangkali yang perlu dukungan yang all out dari pemerintah. Oke, saya ingin minta pandangannya dari Pak Budi, apakah Anda sepakat terkait dengan perluasan peremajaan kelapa sawit yang lambat ini karena terkait dengan alokasi dana sendiri, Pak Budi? Iya, saya tidak tahu bagaimana, tidak punya data kaitannya dengan alokasi dana ini. Tapi concern yang terpenting bahwa permajaan sawit rakyat ini sangat penting. Karena potensi kebunnya luar biasa, dan tentu saja dengan kita meremajakan sawit rakyat itu secara direct memberikan advantage kepada rakyat kita untuk membangun perekonomiannya dengan menggunakan kebun atau mengembangkan kebunnya. Mengenai dana, saya tidak punya data, Bu. Ya. Oke, tapi terkait dengan produktivitas sawit saat ini pupuk dinilai menjadi kendala di sektor pertanian. Apakah berdasarkan riset dari Anda ada alternatif pupuk nih Pak yang murah tapi bisa menjaga produktivitas kelapa sawit khususnya di tengah adanya ancaman El Nino di tahun ini? Oke. Banyak Bu. Alternatif riset kami menunjukkan bahwa limbah sawit sendiri itu sebenarnya unsur hara. Jadi pemanfaatan limbah sawit menjadi penting. Pemanfaatan tangkos itu kalau kita kembalikan ke kebun kembali itu sudah sangat menolong untuk bisa mengurangi kebutuhan pupuk yang diperlukan di kebun. Tentu saja ada treatment dan penelitian kami itu dimungkinkan. Hanya persoalan bagaimana kita memanage limbah tersebut dari proses dari tempat memproses itu kembalikan ke kebun itu menjadi penting. Ya. Tapi mengembalikan sisa-sisa hasil proses sawit ke kebun itu advantage untuk kita bisa pakai meningkatkan atau mengurangi pupuk yang ada. Kemudian yang berikutnya yang saya kira penting, kita sedang melakukan penelitian kaitannya dengan ini kapur, dolomit, kemudian ini faba, fly ash, bottom ash, hasil atau limbah dari pembakaran batu bara. Menurut saya ini juga unsur-unsur hara yang kalau kita kembalikan ke lapangan itu akan memberikan kontribusi besar bagi pengurangan pupuk. Masih banyak lagi Bu, alternatif. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa melakukan pemupukan itu dengan konsisten. Satu lagi yang kepikir oleh kami, bahwa
kalau kita menggunakan weed, itu apa? Tanaman pengganggu di sekitar pohon-pohon kita. Dan juga kalau permajaan kan itu batang-batangnya dicop begitu ya. Itu kalau kita taruh di situ, di sekitar tempat tanaman, itu akan memberikan kontribusi yang cukup baik. Karena apa? Bahan-bahan itu dengan waktu akan melepaskan unsur-unsur secara pelan-pelan, dan diharapkan ini sesuai dengan kebutuhan harian dari tanaman itu. Tadi dia yang jadi catatan alternatif ya Pak Budi, yang pasti konsistensi pemupukan ini menjadi highlight juga yang harus menjadi concern. Semakin menarik perbincangan kita Pak Budi, Pak Anton dan juga Bu Puji, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Special Dialogue Sawit Week akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.